Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, gudang toko Bandungan di daerah Citerep, Kabupaten Bogor, ludes dilalap si jago merah. Sebuah rumah yang tergolong mewah dan memiliki mobil ditempel stiker penerima bansos oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Mahasiswa tolak RUU KUHP yang dianggap memperluas kewenangan pihak kepolisian. Ya, warga Garut punya cara unik dalam memperingati Hari Guru. Sejumlah orang tua berperan menjadi petugas upacara, sementara guru dan siswa TK menjadi pesertanya. Isak tangis pun pecah saat sejumlah anak dan orang tua memberikan bunga. Suasana haru menyelimuti sekolah TK Al-Mukhtariyah Garut. Usai gelaran upacara memperingati Hari Guru, para guru dan orang tua tak kuasa menahan tangis haru saat para siswa dengan tulus memberikan bunga kepada setiap guru. Para orang tua juga memberikan apresiasi pada para guru. Peringatan Hari Guru di tahun 2025 menjadi momen unik. Sejumlah orang tua yang kebanyakan kaum ibu-ibu ini ikut berperan menjadi pelaksana atau petugas upacara. Mulai dari pemimpin upacara, protokoler, pembaca teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar hingga tim paduan suara. Meski terlihat kaku karena tanpa latihan yang lama, orang tua siswa ini sukses gelar upacara yang berlangsung hikmat di halaman sekolah. Peserta upacaranya adalah para guru, kepala sekolah, dan tentunya anak-anak TK. Para orang tua mengaku bangga dan menaruh harapan besar bagi para guru. Kebetulan saya menjadi pembawa acara, bagus ya. Jadi untuk sekalian bernostalgia lagi, para orang tua bisa ikut upacara anak-anak sambil bisa melihat orang tuanya sebagai petugas upacara. Harapannya untuk guru apa tuh? Harapannya semoga guru-guru di Indonesia, terutama di sini, semoga semakin maju, semakin berkah barokah ilmunya. Sebetulnya tidak lain dan tidak bukan ingin mempererat gitu ya, kolaborasi kerjasama antara guru dan orang tua. Ingin anak-anaknya lebih cerdas, lebih sehat, lebih ceria selama di sekolah kita. Ya, insya Allah kita juga berusaha gitu ya, meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu kita gitu ya selama mengajar, meningkatkan juga bagaimana kita membuat anak-anak merasa nyaman, membuat anak-anak merasa menjadi bagian dari sekolah kita. Selain untuk lebih mendekatkan diri antara guru di sekolah dengan orang tua siswa, kegiatan ini digelar sebagai bentuk kenangan atau nostalgia bagi para orang tua yang dulunya pernah menjadi peserta atau bahkan petugas upacara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, ribuan pohon ditanam di lahan kritis di daerah Kebon Cau, Kabupaten Sumedang. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari program rehabilitasi hutan seluas 12 juta hektar di seluruh tanah air. Sekitar 1.000 pohon ditanam di area kritis seluas 5 hektar di Desa Kebon Cau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Selasa siang. Penanaman pohon bertepatan dengan peringatan Hari Tanam Pohon yang digelar serentak di seluruh tanah air. Penanaman pohon diikuti Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan warga sekitar. Bibit yang ditanam yakni pohon buah-buahan, diantaranya pohon durian, pohon mangga, pohon petai, dan pohon alpukat. Penanaman pohon bertujuan mensukseskan program rehabilitasi hutan seluas 12 juta hektar di seluruh Indonesia. Saya, kegiatan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi ini adalah momentum dan langkah awal untuk kita bersama-sama berkolaborasi, baik dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten, kemudian juga dari perhutani, dari akademisi, ya, kemudian dari pihak swasta, BUMN, petani, kemudian juga masyarakat, LMDH, kelompok tani, untuk kita bersama-sama ke depan kita berkolaborasi untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang kritis sejumlah 12 juta hektar di seluruh Indonesia.
Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun ini dilaksanakan serentak di 31 provinsi dan dipusatkan di Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Tasikmalaya menolak pengesahan RUU KUHP oleh DPR RI. Mereka menganggap RUU KUHP mengandung sejumlah ketentuan yang justru memperluas kewenangan kepolisian. Puluhan mahasiswa Tasikmalaya dari elemen HMI Tasikmalaya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD. Aksi ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Guru untuk menolak pengesahan KUHP oleh DPR RI, di mana kewenangan penyidik Polri sangat besar. Mereka menganggap bahwa UU yang baru akan menyengsarakan rakyat dan tidak berpihak pada rakyat. Bahkan dengan UU yang baru, massa menilai bahwa aparat kepolisian bisa bertindak sewenang-wenang. Aksi mahasiswa yang mendapat pengawalan ketat kepolisian juga melakukan aksi teatrikal. Selain itu, massa juga mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung karena sikap DPR yang tidak berpihak pada rakyat. Massa kemudian diterima oleh perwakilan anggota Dewan. DPRD menampung aspirasi masyarakat mahasiswa untuk disampaikan ke DPR RI. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.